RT 001 RW 003 Kendra Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama sampai bisa. Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai satu orang anak. Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat malas dalam bekerja dan tidak pernah menafkahi anak dan penggugat, dan tergugat memiliki perilaku yang tidak baik, yaitu memiliki hubungan dekat dengan teman perempuannya. Bahwa puncaknya disebabkan oleh persoalan tersebut di atas, penggugat pergi meninggalkan tergugat, dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan. Bahwa saksi dan pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat. 2. Andre Sanjaya, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 004 RW 001 Gunung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama sampai bisa. Bahwa penggugat dengan tergugat sudah dikaruniai satu orang anak. Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat malas dalam bekerja dan tidak pernah menafkahi anak dan penggugat. Dan tergugat memiliki perilaku yang tidak baik, yaitu memiliki hubungan dekat dengan teman perempuannya. Bahwa puncaknya disebabkan oleh persoalan yang sama, penggugat pergi meninggalkan tergugat, dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan. Bahwa saksi bersama dengan pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha pula untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup dengan tergugat. Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang. Bahwa tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti di depan persidangan meskipun telah diberikan kesempatan pada majelis hakim untuk memberikan dalil-dalil keberatannya. Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya semula serta mohon putusan. Bahwa selanjutnya tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tergugat tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena tergugat masih mencintai dan menyayangi penggugat serta anak-anaknya, dan menyerahkan seluruh keputusan kepada majelis hakim. Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas, menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri sah pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga penggugat ingin bercerai dari tergugat dan mengadukan halnya tersebut kepada pengadilan agama, maka penggugat dinyatakan memiliki legal standing dalam perkara ini. Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan penggugat dan tergugat hadir, kemudian majelis hakim mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil. Menimbang bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan mediator M. Aditya Wijaya, sarjana hukum. Maksud peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, namun berdasarkan laporan mediator mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Menimbang bahwa kemudian dibacakan gugatan penggugat dan atas gugatan tersebut tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tergugat keberatan untuk bercerai dengan pertimbangan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena tergugat masih mencintai dan menyayangi
menyayangi penggugat dan anaknya. Yang selengkapnya sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas, menimbang bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula. Kemudian atas replik penggugat tersebut tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya. Replik dan duplik tersebut selengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan pasal 284 RBJ, yaitu bukti surat berupa bukti P1 dan P2 serta 2 orang saksi. Maka majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut. Menimbang bahwa bukti P1 dan P2 adalah fotokopikan tanda penduduk dan fotokopi surat keterangan buku nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Kedua, bukti surat tersebut bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBJ Junto 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua, alat bukti tersebut adalah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti penggugat adalah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat dan telah terbukti pula antara penggugat dan tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Menimbang bahwa penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Junto, pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Junto, pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yang sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat adalah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat dan penggugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan tergugat. 2. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula hidup rukun dan harmonis serta sudah dikaruniai satu orang anak. 3. Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. 4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat malas dalam bekerja dan tidak pernah menafkahi anak dan penggugat dan tergugat memiliki perilaku yang tidak baik, yaitu memiliki hubungan dekat dengan teman perempuannya. 5. Bahwa perceraian disebabkan oleh persoalan yang sama, penggugat pergi meninggalkan tergugat. Sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan. 6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama tergugat. Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat sebanyak 2 orang PIT pasal 306 RBG yang telah memberikan keterangan yang di bawah sumpah, PIT pasal 175 RBG Junto pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta telah diperiksa satu persatu secara terpisah di persidangan secara lisan, PIT pasal 171 ayat 1 RBG, maka keterangan saksi tersebut secara formulir dapat diterima. Menimbang bahwa keterangan 2 orang saksi di depan sidang di bawah sumpah, keterangan keduanya saling bersesuaian dengan satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara ini, serta menguatkan dalil gugatan penggugat mengenai antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 RBG, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara akuo. Menimbang bahwa di persidangan tergugat telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk membuktikan dalil keberatannya, namun tergugat tidak menggunakan haknya tersebut, maka berdasarkan pasal 283 RBG yang berbunyi, barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengumumkakan sesuatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain harus membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu. Sehingga majelis hakim berpendapat oleh karena tergugat tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil bantahannya di persidangan meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup, maka dengan demikian dalil-dalil keberatan tergugat tersebut patut untuk dikesampingkan. Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh tergugat di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil gugatan penggugat yang diakui atau tidak dibantah tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap. Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang telah dibuktikan di persidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. 2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat malas dalam bekerja dan tidak pernah menafkahi anak
dan penggugat, dan tergugat memiliki perilaku yang tidak baik itu memiliki hubungan dekat dengan teman perempuannya. 3. Bahwa puncaknya penggugat pergi meninggalkan tergugat. Sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan. 4. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama tergugat. Menimbang bahwa penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar pengadilan agama menceraikan ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat oleh majelis hakim. Maka dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan sesuatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Junto Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, seluruh saksi yang dihadirkan di persidangan mengetahui tentang keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, yang ditandai dengan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan. Pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berupaya secara bersama-sama untuk merukunkan keduanya. Namun upaya tersebut tidak berhasil karena penggugat menyatakan bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama tergugat. Menimbang bahwa terhadap keinginan atau harapan tergugat yang tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama penggugat terhadap keinginan dan harapan tersebut di persidangan, penggugat secara tegas menyatakan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat. Hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah berupaya merukunkan keduanya namun tidak berhasil karena penggugat setiap kali didamaikan selalu mengungkapkan bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat. Menimbang bahwa majelis hakim juga di setiap persidangan hingga putusan ini dibacakan telah berupaya secara maksimal untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun upaya tersebut juga tidak berhasil. Penggugat tetap menyatakan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, sehingga majelis hakim memahami bahwa pernyataan tersebut merupakan ungkapan yang lahir dari seseorang wanita dewasa sebagai ekspresi atau atas akumulasi beban perasaan atau penderitaan batin yang selama ini dialami oleh penggugat dalam menjalani kehidupan berumah tangga bersama dengan tergugat. Menimbang bahwa selain hal tersebut di atas, penggugat juga telah menunjukkan keteguhan sikapnya untuk bercerai dari tergugat dan selalu memohon kepada majelis hakim agar segera menjatuhkan putusan. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa sikap penggugat tersebut merupakan cerminan seorang istri yang sudah tidak senang lagi kepada suaminya dan sudah enggan untuk kembali membina rumah tangga bersama tergugat karena merasa menderita. Untuk itu majelis hakim perlu mengumumkan pandangan dari ahli fikih di dalam kitab Qayatul Maram yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, yang artinya dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami kepada istrinya. Menimbang bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Mazhab Huriyatus Zawjaini fi At-Talaq yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim dalam memutus perkara ini, yang menyatakan Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi. Nasihat perdamaian dan hubungan antara suami dan istri sudah hilang tanpa ruh, sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak baik istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, sehingga harus dihindari. Hal ini sesuai dengan maksud kaidah fikih yang artinya menjauhi kemudaratan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan. Menimbang bahwa dalam perkara ini majelis hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fikih As-Sunnah Juz 2 halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim dalam perkara ini, yang artinya apabila gugatan telah terbukti baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain. Menimbang bahwa berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 266K/1993 tanggal 26 Juni 1994 dinyatakan bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak perlu dicari siapa yang salah dan siapa yang benar. Bila mana suami istri sudah tidak tinggal lagi serumah yang ditandai dengan keduanya telah berpisah tempat tinggal serta suami istri tersebut sudah tidak saling mencintai, maka hal tersebut dapat dinyatakan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dalam pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan penggugat telah beralasan hukum
sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junto, pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Junto, pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 penggugat patut dikabulkan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf C Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan tolak 1 bain sukro tergugat terhadap penggugat. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat. Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak 1 bain sukro tergugat Muhammad Rohidin bin Zainuddin terhadap penggugat Nur Atika binti Bejo. 3. Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Oleh kami, Isa Ansori, Sarjana Hukum sebagai Ketua Majelis, Ahmad Yazid Taifur, Sarjana Hukum, dan Yeri Adiputra, Sarjana Hukum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Husnul Khotimah Sarjana Hukum sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Baiklah, telah dibacakan putusan ya. Penggugat dan tergugat di sini sudah tidak lagi membahas mana yang salah dan mana yang benar ya. Majelis Hakim hanya memberikan putusan mana yang terbaik menurut Majelis Hakim. Bagi penggugat dan tergugat, apabila ada rasa ketidakpuasan terhadap putusan tersebut, maka bisa melakukan hukum banding. Waktunya 14 hari dimulai dari dibacakannya putusan tersebut. Apabila melewati waktu 14 hari, maka putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Baiklah, karena sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, maka persidangan pada perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup.